warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Gumbira. Saya Denita Aprilianti. Saya Salsabila Sivanur Aini. Saya Renggani Sri Maniker. Saya Rini Anissa. Di sini kami akan mempresentasikan angka indeks tidak tertimbang dan angka indeks tertimbang. Saya akan menjelaskan angka indeks. Angka indeks menurut Dr. Winardi adalah sebuah angka matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat harga, volume perniagaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan tingkat harga, volume perniagaan suatu periode dasar yang nilainya dinyatakan dengan 100. Sedangkan menurut Samsubar Saleh, angka indeks adalah suatu analisis data statistik yang terutama ditunjukkan untuk mengukur berapa besarnya fluktuasi perkembangan harga dari berbagai macam komoditas selama satu periode waktu tertentu. Dalam perekonomian, angka indeks berguna untuk mengetahui besarnya laju inflasi dan deflasi yang terjadi di negara tertentu. Saya akan menjelaskan angka indeks tertimbang. Menurut Samsubar Soleh, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau kondisi tersebut secara subjektif. Selain itu, menggunakan angka indeks tertimbang ini dapat memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka penimbang sehingga sering disebut dengan indeks kuantitas. Dalam menghitung indeks kuantitas ini, variabel yang sangat penting untuk menjadi penimbangan adalah kuantitas masing-masing komoditi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang bisa untuk mencari angka indeks tertimbang. Yang pertama itu ada angka indeks sederhana. Rumusnya itu IN sama dengan PN dibagi PO dikali 100%. PO di sini yaitu harga barang pada jangka waktu dasar. PN di sini harga barang pada suatu periode waktu yang lain. IN ini indeks harga barang pada saat waktu T. Yang kedua ada indeks slice pairs. Model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau QO yang dirumuskan dengan IL sama dengan PN dikali QO dibagi PO dikali QO dikali 100%. Indeks PASC, model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun ke N atau QN. Dengan rumus IP sama dengan PN dikali QN dibagi PO dikali QN dikali 100%. Ada indeks Drobis. Indeks Drobis yaitu model kombinasi dari indeks last pair dan indeks PASC. Dirumuskan ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Selanjutnya ada indeks Irving-Fisher, merupakan rata-rata dari indeks last pairs dan indeks PASC. Dirumuskan IF sama dengan akar dari IL ditambah IP. Selanjutnya yang terakhir ada indeks Edgeworth. Model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau QO ditambah QF. Dirumuskan yaitu IL sama dengan PN dikali QN ditambah QO dibagi PO dikali QN ditambah QO dikali 100%. Di sini saya akan menjelaskan angka indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga yang tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Angka indeks tidak tertimbang dapat diketahui dengan 3 cara. Yang pertama ada metode angka relatif. Rumusnya IT sama dengan PT per PO dikali 100%. P0 sama dengan harga barang pada jangka waktu dasar, dan PT harga barang pada suatu periode waktu yang lain. IT yaitu indeks harga barang pada saat T. Selanjutnya ada metode angka agregat atau gabungan. Rumusnya I0, N sama dengan PN
per PO dikali 100%. Lalu ada metode rata-rata relatif. Rumusnya I0 per N sama dengan PN per PO per N dikali 100%. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal indeks tertimbang. Di sini ada soalnya, dan untuk penyelesaiannya itu untuk diproduksi ada yang namanya QO. QO itu kuantitas barang pada tahun dasar, dan untuk QN-nya itu kuantitas barang pada tahun KN. Dan untuk di harganya itu ada PO. PO itu harga-harga pada tahun dasar, untuk PN harga-harga pada tahun KN. Di sini ada PO kali QO, PN kali QO, PO kali QN, PN kali QN. Dan yang pertama itu ada angka indeks sederhana. Untuk komoditi A, IN sama dengan PN bagi PO kali 100%. IN-nya itu I95, PN-nya itu P95 bagi PO-nya itu P94 kali 100%, sama dengan 20 bagi 15 kali 100%, sama dengan 133 kali 3%. Dan kemudian ada metode Pasce, indeks model Pasce. Rumusnya itu PN kali QN kali 100% bagi PO kali QN. Dan di sini PN kali QN itu udah tertera. Di sini ada PN kali QN itu ada 14.900 dikali 100% dibagi PO kali QN. PO kali QN itu 7.250. Jadi hasilnya itu 2,055172. Dan kemudian ada metode last payers. Indeks model last payers itu rumusnya PN kali QO kali 100% dibagi PO kali QO. Untuk PN kali QO-nya sudah ada di sini. PN kali QO-nya yaitu 8.475. Untuk PO kali QO-nya 5.425, dan totalnya itu 1,562212. Dan untuk selanjutnya ada metode indeks Drobis. Rumusnya itu ID sama dengan IL plus IP bagi 2. IL itu hasil last payers ditambah IP itu hasil dari metode Pasce. Untuk IL-nya itu tadi 1,562212 ditambah hasil dari metode Pasce yaitu 2,055172 dibagi 2, hasilnya 1,808692. Dan untuk selanjutnya itu ada metode indeks Fisher. Untuk metode indeks Fisher itu memiliki rumus FO, N sama dengan akar LO, N dibagi PO, N sama dengan LO, N itu hasil dari last payers 1,562212. Untuk PO, N itu hasil dari Pasce yaitu 2,055172. Sama dengan hasilnya itu akar 3,617384 sama dengan 1,091. Dan untuk soal selanjutnya itu ada contoh soal indeks tidak tertimbang. Di sini ada soalnya dan penyelesaiannya itu yang pertama ada metode angka relatif. Barang A rumusnya IT sama dengan PT bagi PO kali 100%. PT itu kan harga pada tahun dasar, itu berarti 35, dan PO itu harga-harga pada tahun KN yaitu 10.
dikali 100% sama dengan 35%. Dan untuk selanjutnya ada metode angka agregat atau gabungan. Rumusnya itu IO, N sama dengan PN bagi PO kali 100%. PN nya itu ada 310 bagi PO 170 kali 100%. Hasilnya 182,352%. Dan yang selanjutnya ada metode rata-rata relatif. Rumusnya IO, N sama dengan PN bagi PO bagi N kali 100% sama dengan 310 bagi 170 bagi 5 kali 100%. Hasilnya 36,47%.